dan ajaib itu Tuhan. Sebab pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus hanya daripada Engkau saja ya Tuhan. Pertolongan Allah itu Tuhan datangnya dari Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Yesus. Mempersiapkan hati-hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa Allah dari tempat yang Maha Tinggi menembus setiap ruang dan waktu di dalam kekekalan ini. Firman yang adalah kekal di Tuhan itu sanggup menerobos setiap hati-hati yang hari ini mendengar Tuhan, dan boleh merasakan bahwa karya Allah sungguh-sungguh nyata di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan kami ya Tuhan Yesus untuk mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Tidak terasa sudah memasuki bulan September ini, sudah di kuartal yang keempat ya, masuki akhir-akhir ya, akhir dari kuartal keempat ya. Ya, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Itu berarti yang ketiga ya saudara. Sesi yang ketiga ini kita masuki dunia kita di dalam era pandemik ini masih saja terus meningkat sisinya, tetapi biarlah itu tidak menyurutkan kepercayaan kita hingga laku perbuatan kita dan sebagai bentuk penyembahan dan peribadatan kepada Allah. Saudara, hari ini kita akan langsung akan bahas firman Tuhan yang saya beri judul The God I Trust. Jadi Tuhan yang saya percayai ya, yang kita tentunya kita semua percaya. Kita akan buka di dalam kitab Samuel. Kita lanjutkan pembacaan kita di kitab Samuel. Kitab Samuel ini dari perikop kemarin kita sudah sampai ayat 25, tapi kita akan baca ayat 26 sampai dengan terakhir ya 58. Tapi kita akan berkonsentrasi di ayat 45 sampai 47. Saya akan bacanya, saudara akan baca ayat yang ke-46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya genaplah jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Puji nama Tuhan ya. Kalau kita melihat background dari peristiwa atau narasi ini, kemarin kita sudah bahas tentang Daud dengan tanggung jawabnya. Sekarang ini kondisi bangsa Israel ini itu sedang mengalami impitan, serangan terus menerus ya terhadap orang Filistin ini. Israel merasakan di ayat 10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Jadi ada tantangan dari bangsa Israel ini. Yang lebih parah lagi adalah bahwa bangsa Israel ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dihina, diolok ya. Dan ayat 11 dinyatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel, siapa saudara? Saul dan segenap Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati. Apa yang terjadi saudara? Cemas hatinya. Kemudian sangat ketakutan. Ini
tentu kondisi bangsa Israel ini menghadapi orang-orang Filistin. Di ayat ke-24 kita bisa membacanya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Sangat cemas hatinya, sangat ketakutan, kemudian lari. Dengan sangat ketakutan, ada ketakutan yang sangat. Di narasi ini beberapa kali dikatakan bahwa orang-orang Israel mengalami ketakutan. Ketakutan inilah yang membawa Israel menjadi tawar hati. Berhari-hari lamanya terus dihina dan diolok oleh barisan orang Filistin ini. Bangsa Filistin ini. Seolah-olah saudara tidak ada pertolongan. Kalau tadi kita bisa memuji Tuhan, pertolonganku dialah dari tempat Allah yang maha tinggi. Allah yang dari tempat yang maha tinggi inilah yang menolong. Pada saat kondisi bangsa Israel ini mengalami satu ketakutan, mengalami kecemasan di dalam hatinya, dan itu membuat tawar hati. Ya saudara, hari ini kita melihat kondisi bangsa Israel ini dalam tekanan. Hari ini saudara juga kita mengalami tekanan. Mungkin pujian tadi mengatakan ada satu tekanan yang terus masih berlangsung di dalam kehidupan kita. Di dalam tekanan-tekanan itulah yang membuat dari tawaran. Dan banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai tawar hati. Tapi firman Tuhan pagi hari ini menegaskan kembali kepada kita. Lewat kebenaran firman Tuhan ini menyatakan bahwa apa yang kita tadi sudah baca, ya, bahwa Allah itu memberikan keselamatan, memberikan kelepasan dari Bapak. Jadi katakan di bawah ayat 46 bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Hari ini saudara bisa melihat bahwa Allah itu memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Kalau dahulu kala Allah itu menyelamatkan, memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Tidakkah Allah yang kita sembah ini, tidakkah Allah yang kita percayai ini bisa memberikan kelepasan, keselamatan bagi kita? Tentu, sudah barang pasti tentu Allah itu bisa menyelamatkan. Firman Tuhan hari ini memang, the God I trust. Allah yang saya percaya. Bagaimana Allah itu yang kita percayai itu dinyatakan di dalam teks ini adalah Allah yang menjadi andalan. Dinyatakan di ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, apa saudara, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Allah yang saya percaya, tentunya Allah yang saudara pun percayai, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang harus kita percayai. Dan Allah itulah yang sanggup menjadi andalan di dalam kehidupan kita, sekalipun mendapatkan tekanan-tekanan. Sekalipun kondisi kehidupan kita mengalami kesusahan, hatinya cemas. Orang-orang Israel ini hatinya cemas. Mereka mengalami peperangan yang belum berhenti. Hari ini pun kita mengalami peperangan dengan pandemi COVID ini juga belum berhenti, saudara. Kita tetap melakukan perlawanan-perlawanan, yaitu dengan cara terus kita membersihkan diri, social distancing, ya, physical distancing. Di dalam kehidupan new normal dan AKB ini terus kita bersandingan bersamaan dengan virus ini. Tetapi kita punya Allah yang dapat dipercayai. Dan Allah itu yang kita percayai itu dapat diandalkan. Seperti kata Daud
pada saat menghadapi Goliat ini. Dia mengatakan, supaya jemaat ini tahu bahwa Allah itu mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang dapat diandalkan. Dan dia mengatakan bahwa supaya mereka tahu bahwa orang Israel juga punya Allah. Dan hari ini pun kita percaya bahwa setiap orang yang percaya Yesus itu adalah Allah yang dapat diandalkan. Ya, saudara. Yang kedua adalah Allah yang memberikan kemenangan. Nah, di ayat 20, di ayatnya di situ dulu, ya. Ayatnya ke 53 ya, saudara. Itu tertulis 20, ayat 53. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Ya, inilah Allah yang kita percayai. Nah, pertanyaannya, saudara, Allah yang saudara percayai itu seperti apa? Mungkin kalau saudara tidak mengalami satu ketakutan yang sangat, saudara belum mengalami suatu kecemasan di dalam hati, mungkin biasa-biasa. Dan pada saat kondisi seperti bangsa Israel ini, sampai mereka lari semua. Di dalam larinya bukan cuma lari seperti orang lari berolahraga atau senang-senang atau lari dalam kompetisi berlomba, tetapi larinya adalah lari dengan ketakutan, lari di dalam ketakutan. Masih banyak orang-orang yang percaya Allah hari ini, percaya pada Yesus, hidupnya di dalam ketakutan. Bukan tidak ada rasa takut itu tetap ada. Tetapi apakah kita mempercayai Allah yang kita sembah? Firman Tuhan mengatakan bahwa hari ini Allah yang kita percayai itu sanggup menjadi andalan. Dan Allah yang kita percayai itu memberikan kemenangan, memberikan kelepasan. Kalau bangsa Israel dulu aja umat pilihannya ini dilepaskan dari bangsa Filistin ini, hari ini pun kita harus percaya bahwa Allah memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Mungkin posisinya, kondisinya tidak sama persis seperti bangsa Israel, tapi inilah gambaran Allah yang kita bisa percayai. Nah, setelah itu saudara, apa yang menjadi respon kita? Kalau kita sudah percaya Allah itu dapat diandalkan dan Allah itu memberikan kemenangan, apa sih reaksi kita? Ya, kita dapat memberikan dorongan kepada orang lain. Saya baca di ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Jadi saudara, Daud dengan keyakinannya bahwa ada Allah yang dipunyai oleh Israel, bahwa ada Tuhan yang menyertai, bahwa ada Tuhan yang diandalkan, dapat diandalkan, bahwa Tuhan yang memberi kemenangan ini. Lalu kita semua sudah mengalami masalah, kita harus sharekan kepada orang lain, kita sampaikan kepada saudara-saudara. Hari ini jadi tugas kita. Kalau saudara tidak mengalami suatu ketekanan-tekanan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara, tentu saudara juga akan bisa hari ini menguatkan juga saudara-saudara yang lain. Dimanapun saudara yang ada saat ini, ketahuilah bahwa Allah dapat menjadi andalan, bahwa Tuhan Yesus itu dapat menjadi andalan dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kelepasan, memberikan kemenangan di dalam setiap persoalan hidup kita. Tapi setelah itu bagaimana? Sebagai orang yang percaya kepada Allah, mau memberikan, mau membangkitkan, mengencourage, mendorong orang lain. Dalam mendorong ini menyatakan bahwa ada Allah. Itulah menyampaikan kabar berita Injil, berita kemenangan, berita damai sejahtera. Ada Allah yang kita percaya. Yesus Kristus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah yang kita bisa sampaikan. Bukan dorongan motivasi kita semata-mata sebagai seorang yang baik, bermoral tinggi, tetapi adalah orang yang benar-benar mempercayai kepada Allah, percaya kepada Allah.
dan mengalami peristiwa, mengalami kemenangan daripada Allah, mengalami andalan daripada Allah ini. Seperti Daud mengatakan bahwa jangan tawar hati. Bagaimana seorang bisa ngomong jangan tawar hati kalau dia tidak merasakan satu pegangan yang kuat, ada yang menjadi andalan, dan dia tahu sudah merasakan daripada kuasa atau kemenangan yang diberikan kepada Allah itu. Ya, inilah gambaran saudara bagi kita semua pelajaran padang gurun ini. Allah bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, dan kita mau supaya kita mengakui Dia sebagai Allah kita. Dan Allah itu benar ada, dan Allah itu berkarya dengan kuasanya, dan Allah itu layak untuk dipercaya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa saya percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kondisi apapun. The God I trust, kepada Allah semesta alam yang dipercaya oleh Daud, yang dipercaya oleh bangsa Israel ini. Allah yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah rela mati buat kehidupan kita semua. Sehingga kutuk sudah dikalahkan, sudah dilenyapkan. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Bahkan maut juga Tuhan sudah kuasa. Itulah Allah, gambaran Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi hari ini pun, kita tetap percaya. I trust. Saya percaya kepada Allah. Demikian juga saudara dan saya pagi hari ini, berdasarkan firman Tuhan, kita boleh percaya bahwa Allah itu yang memberikan kemenangan bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, syukur bagi Allah. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, dengan badai hidup ku tak berharap. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak berharap. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, dan yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Engkaulah Allah yang aku percayai. Engkaulah Allah yang aku andalkan Tuhan. Engkaulah Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kalau Engkau memberi kelepasan bagi bangsa Israel di dalam ketakutannya, di dalam pelariannya, di dalam penantiannya ya Tuhan Yesus. Ada ketakutan yang sungguh-sungguh besar, ada kecemasan di dalam hati mereka semua, dan semua orang yang menghadapi orang-orang Filistin ini Tuhan Yesus mendapatkan ketakutan, mengalami satu kelemahan di dalam tubuhnya, yaitu ketakutan di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, ada Allah. Israel itu punya Allah, bangsa Israel itu punya Allah yang maha tinggi. Percaya dan Allah itu yang dapat diandalkan. Hari
sudah turun di muka bumi ini menyelamatkan setiap orang dari dalam kekekalan dosa dan kekekalan, mempunyai kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini ya Tuhan, Engkau menguatkan dengan kebenaran firman-Mu. Jika ada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, hari ini kami mau sampaikan, ada Yesus Tuhan, Juru Selamat bagi kehidupan kita semua. Ada Allah itu yang sanggup menjadi andalan kita di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya firman-Mu bahwa Engkau ada dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Di dalam kekekalan-Mu Tuhan Yesus, Engkau menjangkau setiap jiwa, setiap hati-hati, setiap anak-Mu yang ada di muka bumi. Engkau tidak mengenaki mereka binasa Tuhan, tetapi mereka mendapatkan keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, bagi kami orang-orang yang sudah percaya, Engkau sudah tebus, kami percayai bahwa Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Kami mau menyampaikan kepada orang lain. Kami yang sudah dikuatkan, kami akan memberikan dorongan, memberikan kekuatan. Bukan dengan kekuatan dari manusia, tetapi memberitakan Allah itu kepada orang lain. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Hari ini saudara yang ada tawar dalam hati, kekejutan di dalam hati, percayalah kepada Allah yang sampai hari ini terus bekerja dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya berdoa pagi hari ini, Kau berkati semua ya Tuhan Yesus yang sudah hadir. Kau berkati juga ya Tuhan yang ibadah online ini juga, dimanapun mereka Tuhan Yesus. Saya berdoa yang ada di Hong Kong juga ya Tuhan, yang melihat acara ini, Malaysia, ataupun dia Tuhan di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa biar kuasa Allah yang dapat dipercaya ini Tuhan Yesus sanggup juga ya Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kau berkati mereka semua, dan kasih daripada Allah, penyataan dari Yesus, dan karunia Roh Kudus yang terus berkarya di dalam kehidupan kami semua. Percaya di dalam nama Yesus, berkat-Mu berlimpah. Kuasa-Mu nyata bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada